Untuk itu langsung saja kita berikan sambutan dengan tepuk tangan yang meriah para filmmakers dari film Tak Ingin Usai di Sini. Mari kita sambut yang pertama, penulis, sutradara dan produser Tak Ingin Usai di Sini, Robert Roni. Produser eksekutif Andi Budiman. Silakan berdiri terlebih dahulu. Berbaris, nanti kita akan foto bersama-sama dengan teman-teman media. Silakan. Dan ini dia para pemeran film drama romance Tak Ingin Usai di Sini. Teman-teman media, please welcome Brian Domani, Vanessa Bresila, Ryan Wijaya, Hai Kak Brian, Indian Akbar, Asya Asunsao, Anya Zen, Jinan Safa, dan juga Tanta Giti. Kita persilakan untuk berbaris di depan. Oh, kita juga mau memanggilkan satu lagi ya, Davina Karamon. Silakan teman-teman media mengambil gambar terlebih dahulu. Inilah para filmmaker dan juga cast Tak Ingin Usai di Sini. Oke, sudah sempurna. Kita kanan dulu kali ya. Oke, sebelah kanan entertainment kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Dan selamat buat teman-teman sekalian yang sudah ada di depan ya, congrats. Walaupun mungkin masih deg-degan karena proses untuk syutingnya belum dong ya. Nah tapi kita mau spill, kita mau ngobrol-ngobrol. Yang pertama boleh langsung aja ke Mas Robert Roni. Ini kayaknya yang paling deg-degan ya nggak sih Pak? Paling deg-degan? Nggak juga ya, aman ya, aman ya. Oke, mungkin boleh langsung aja nih disapa teman-teman media terlebih dahulu. Ya, selamat sore teman-teman media. Terima kasih sudah hadir di sini. Ini termasuk udah besok libur kan? Besok libur betul. Jadi gak apa-apa lah, hari ini kita kumpul-kumpul di sini, kita ngobrol-ngobrol lah. Thank you udah datang di sini. Hari ini lumayan macet tadi, tapi ya ternyata banyak teman-teman yang hadir. Terima kasih. Semoga kita bisa sharing beberapa info lah soal film terbaru kita ini. Oke, terima kasih. Langsung di-spill aja gimana nih film drama romance Tak Ingin Usai di Sini. Dari ide awal bisa kepikiran mau bikin film ini. Silakan. Jadi film ini adalah adaptasi dari film Korea berjudul More Than Blue. Oke. Yang udah juga dibuat versi Taiwannya juga More Than Blue. Tapi waktu saya menulis ini sih saya lebih ke loose adaptation ya, karena saya menulis berdasarkan apa yang saya ingat dari film itu. Jadi secara struktur, secara beberapa detail mungkin berubah banget dari filmnya. Dan karena filmnya dua film itu nggak kayak di Indonesia, saya sih rasa film ini bisa dianggap sebagai film yang baru lah buat teman-teman penonton di Indonesia sih. Oke. Film romance tentang pengorbanan cinta. Wow. Tentang kehilangan dan segala macam hal-hal yang menurut saya cukup paham tentang hal ini. So memang dari awal saya memang pengen yang nulis dan direct karena saya rasa saya cukup tahu lah mengenai perasaan-perasaan yang ada di film inilah. Semoga saya bisa deliver filmnya dengan baik. Amin. Kita sih percaya lah ya. Tapi apakah waktu ide awal ini terbentuk sudah langsung kepikiran akan memilih Brian dan juga Vanessa sebagai yang paling utamanya nih di film ini nih, dua karakternya? Vanessa udah. Jadi waktu kita bikin backstage waktu itu ya, saya udah ngomong, kelihatannya gue bakal direct ini nih, gue pengen ngajak lu gitu. Karena boleh tahu boleh nggak, Sasa ini sangat-sangat pemilih kalau main film gitu. Oh gitu. Ya kan, saya minta dia untuk main film banyak tapi selalu ditolak gitu. Jadi saya ngerayunya harus agak lama lah supaya dia mau. Ternyata mau dia. Nah untuk Brian-nya saya diskusi lama juga dengan Sasa, siapa ya saya? Kan harus ganteng, harus actingnya bagus, harus idola remaja, susah itu nyarinya kan. Akhirnya Brian beli tangga ginting langsung ke situ. Ternyata itu plot twist ya Brian ya? Sebenarnya cerita yang utama bahas itu Tanta ya. Plot twist kejauhan ya. Terus saya ketemu Brian di satu mall itu, saya ngobrol,
langsung nyambung kita ya. Oke. Saya ngerasa ada Chemistry yang sama-sama kita sama-sama orang yang passionate lah terhadap film sih. Oke. Dan itu yang menurut saya nggak bisa dihargai dengan apapun ya. Oke. Bahwa kita benar-benar mencintai pekerjaan kita sih sesuatu yang nggak bisa kita terima. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin sebuah karya ini, berarti kan tadi ketemunya sama Sasa udah cukup lama juga dan akan diomongin gitu ya untuk ada sebuah film drama romance ini. Dan ini juga comeback-nya Robert untuk jadi sutradara. Kita kasih tepuk tangan dong. Setelah 7 tahun, apa nggak ada kagok-kagoknya atau bagaimana nih? Jadi bocoran nih, karena kemarin udah di-announce, jadi saya nggak apa-apa sebut, kalau nggak sebenarnya nggak boleh. Oke. Jadi sebenarnya awal tahun ini saya udah direct satu film untuk Netflix. Oh. Yang kemarin kita announce lah di sosial media gitu ya. Itu kita syuting bulan 3 lalu dan udah selesai, siap tayang tahun depan. Jadi ini bukan saya yang pertama comeback, tapi karena Netflix kita nggak boleh announce dulu film itu. Baru kemarin udah di-announce oleh Netflix dan Reza dan Sheila Dara. Jadi tahun ini film kedua saya direct dan saya sangat-sangat happy karena sebenarnya saya sekolah film itu directing. Jadi banyak orang tanya, kenapa sih kok direct lagi lah? Saya sekolah filmnya saya directing sebenarnya. Jadi saya selama ini jadi produser itu karena situasi lah. Saya pikir karena amal ya. Oh enggak ya. Kalau boleh pilih sih saya sebenarnya pengen direct terus aja sih. Biar Pak Andi aja jadi produser. Nah, itu dia yang berat banget. Karena menurut saya sih kita dengan jadi director saya lebih bisa punya kontrol apa yang ingin saya sampaikan. Oke. Dan kita sebagai filmmaker kan selalu ada hal-hal di dalam kepala kita yang ingin kita sampaikan ya. Yes. Dan saya juga happy banget dengan semua case saya ini karena saya handpick mereka masing-masing. Jadi saya milih secara personal masing-masing. Saya mau Sasa, mau Brian, mau Davina, mau Rain, Anya, Tanta, Asa, Akbar, Jinan, itu saya benar-benar saya yang milih gitu. Jadi bukan dikasih orang terus udah ini aja, enggak sih. Jadi I'm happy working with them dan nggak sabar bikin syuting dengan mereka mulai minggu ini nanti. Nice, wow. Mungkin buat teman-teman yang udah di handpick sendiri langsung sama Pak Robert boleh bilang makasih Pak Robert gitu kali ya. Itu dia. Nah, karena seorang Robert Roni ini menjadi sutradaranya, nulis juga, produsernya, biar Pak Andi yang goyang sendiri ya Pak ya. Ini sebagai produser eksekutif, Ideosource bersama dengan Paragon kembali menghadirkan karya yang luar biasa. Sebelumnya kan horor nih, Eksorsisme pertama, kali ini menghadirkan drama romance. Bagaimana nih awal mulanya juga, kemudian perasaannya, excitementnya Pak, silakan. Kita kalau kerja harus pakai lama. Oh gitu? Lama rock. Kalau Kuasa Gelap itu first pitch-nya dia yang kita pilih waktu kita set up Paragon. Oke. Nah, waktu kita persiapan 2018 kita ke Singapura bareng-bareng, kita udah ngobrolin film ini. Terus kemudian kita bilang, wah ini, dia udah ngomong, ini oke banget, tuh mau directing. Itu 2018 ngomongnya. Tapi ya kena potong COVID segala macam, baru kejadian sekarang. Jadi dia kepengen comeback-nya udah lama. Waktu saya berpartner dengan Robert Roni, for the fact bahwa saya jatuh cinta kepada filmnya Robert yang judulnya Kartini dulu. Jadi saya ngeliat ini siapa yang bikin. Habis itu saya nonton Critical Level, ini siapa yang bikin. Kok logonya sama? Akhirnya saya cariin orangnya. Ternyata setelah ketemu yang meracunin saya nonton dia. Gitu. Nah, jadi sebenarnya saya merasa bahwa kemampuan Robert sebagai seorang filmmaker yang punya sensitivity itu sangat-sangat bagus. Yang sebagai taste atau selera saya cocok sekali. Jadi begitu dia bilang, saya mau direct nih, ya udah deh, saya ngurusin kantor deh. Jadi sebenarnya prosesnya udah lama, tapi karena tahun ini dia dapat kesempatan 2 kali, ya kita support ya, maksudnya sangat-sangat bagus. Dan saya udah baca skripnya, saya bilang oke banget nih. Apalagi udah dapat Vanessa udah kerjasama. Yes. Ya, jadi happy banget. Case-nya saya bilang udah terpaksa saya yang jagain kantor, jadi dia bisa ketemu artis yang ngurusin kantor lah ya. Aman ya Pak ya, tag team jadinya ya. Oke, rasa percaya udah ada, taste-nya juga udah sama. Jadi kalau mau bikin film apapun lagi, mau directing udah aman ya Pak Robert Roni ya? Iya, baik. Mungkin ekspektasinya ada nggak sih, punya ekspektasi sendiri atau udah kayak, wah ini mah udah pasti aman lah gitu? Mungkin ada lah ya kalau kita bicara ekspektasi.
kalau kita kepengen film ini bisa relate secara emosional dengan teman-teman nanti. Ya. Kita handpick judulnya, kita handpick pemain dan segala macam. So yang kita kepengen kita convey itu adalah emosinya. Oke. Jadi hopefully ya mungkin kalau udah nonton filmnya Paragon pasti tahu kekuatan kita ini di drama. Jadi sebenarnya kalau core-nya Paragon malah seperti drama. Oke. Kalau segelap itu pada meleset sedikit lah ya. Tapi tetap dramanya dapat kok. Nah, jadi keuntungannya adalah karena kita punya kemampuan di drama, film kita ini banyak yang nyampein ke kita bahwa nggak cuma film yang sekedar horor atau sekedar romance, tapi kekuatan drama emosi ini selalu kuat. Jadi ekspektasi kita adalah itu nyampe ke hati penonton. Amin. Jadi nggak sabar 2025 ya. Terima kasih atas jawabannya, Pak Andi. Yang pertama aku mau ngobrol sama Brian Domani terlebih dahulu. Brian ini karakternya namanya cuma satu huruf doang. K. K. Sebenarnya nama asli itu Kawitra, tapi ada cerita kenapa akhirnya dipanggil K. Nanti aja ya, nanti dong. Jangan semua dong di spill-nya, situ aja gitu. Tapi mungkin sedikit seperti apa karakternya mungkin boleh? K. Wow, K itu orang yang sangat pasif, yang awal. Jadi dia ada perubahan karakternya dari awal sampai akhirnya. Ada perubahan sebelum ketemu Cream dan setelah ketemu Cream. Oke. Dia orang yang awalnya tuh kayak lost hope, pengen sendiri, bingung arahnya kemana, nggak ada moral compass, jadi bingung gitu. Tapi semua itu berubah di saat bertemu wanita yang dimainkan oleh Vanessa yang bernama Cream. Namanya Cream, aduh gemes banget, yang satu K, yang satu Cream. Oke. Wah, K panjangnya oke jangan-jangan ya? Enggak ya lain ya? Oke. Dia oke aja terus makanya ya? Oke aja. Oke. Cream minta apa? Oke. Nah, terus kali ini tadi kan udah sempat dikasih tahu juga kalau untuk bertemu dengan Brian ketemunya di mall ya. Keren juga ketemunya di mall ya. Di Jakarta ketemu di mall ya, ketemu di mana? Benar juga. Di tengah kemacetan kan nggak mungkin ya. Halo Brian. Di lampu merah gitu nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke. Dan kemudian nih berpasangan dengan Vanessa. Membangun chemistry-nya seperti apa? Kalian jalan-jalan ke mall bareng juga atau gimana? Itu yang aku selalu bilang di project-projectku sebelumnya juga, yang butuh chemistry itu bukan Brian sama Vanessa. Oke. Itu K dan Cream ya. Nice. Karena mungkin aku nongkrong atau cara aku bicara atau cara interaksi sama orang beda sama karakter aku. Tapi aku sangat bersyukur Pak Robert juga sangat on hands banget. Yes. Jadi selama kita reading dia oke, kita coba kayak gini. Terus kita juga didampingin sama Mas Rukman Rosadi juga a few times, kita semua. Yes. Jadi emang diskusinya itu banyak banget gitu. Dan dari sana mulai muncul lah bumbu-bumbu mungkin chemistry K, cara mereka interaksi, bercanda dan hal-hal lain itu kayak gini kayak gitu. Oke, jadi fokusnya on the cast itunya ya, Yes, on the karakternya characters, sendiri ya. Oke, nice. Terima kasih Brian. Gak sabar nih kayaknya bakalan gemes banget ya drama romance ini ya. Gemes. Enggak ya, kayaknya enggak nih. Tahu dia. Gemes kan bisa baik arti ya, gemes Oke. kan tuh dia Oke, itu sebuah fun fact ya. Mungkin ini gemes-gemes nangis kayaknya ya, filmnya ya. Oke, thank you Brian. Aku mau ke Vanessa juga. Nah, Vanessa. Halo. Ini kan berarti Bentaingin usai di sini udah langsung nomor 1 Vanessa. Wih, keren Enggak, banget. Brian dulu. Oh, enggak, tadi orang dibilangin udah Vanessa dulu gitu. Dan ini juga bisa dibilang comeback-nya kamu juga nggak sih ke layar lebar? Iya. Nah, tepuk tangan dong teman-teman. Terus maunya lagi-lagi bersama dengan Paragon. Iya. Kenapa sih? Gitu, nanyanya langsung kenapa sih? Kenapa? Apa yang buat kamu mau gitu? Sebenarnya karena ceritanya bagus. Waktu Yes. habis selesai syuting backstage diajakin sama Mas Roni dan aku tertarik sama ceritanya. Ya. Di samping itu juga aku sama Mas Roni tuh di luar project deket banget. Oke. Jadi aku memang sering ketemuan sama Mas Roni. Terus Mas Roni selalu support aku. Dan fun fact aku sama Mas Roni tuh ulang tahunnya sama. Tanggal dan bulannya 25 Oktober. Oh gitu. Jadi satu frekuensi banget. Jadi Mas Roni tuh mengerti aku banget. Jadi ya di samping aku suka sama cerita filmnya, mungkin alasannya karena nyaman juga. Oh gitu. Oke, tanpa kalian ketahui kita udah ada kue. Enggak ya? Bulan lalu soalnya kan yang enggak ya. Oke. Nah, kalau tadi
Brian udah share soal K. Sekarang boleh di spill nggak soal krim? Krim pagi, krim malam nih. Jadi krim ini kalau tadi Kay namanya Kawidra, Ya. krim ini nama aslinya Clarissa. Oh, Clarissa, dan itu ada ceritanya juga nanti. Ya. Jadi krim ini sosok yang dominan, bertolak belakang banget sama sosoknya Kay Kay, sebenarnya. Dominan, terus ceplos-ceplos kalau ngomong. Tapi ya dibalik itu semua dia sosok yang sangat peduli. Sosok yang sangat peduli. Oke, peduli banget gitu ya. Oke. Aku mau nambahin, Brian? Boleh. Boleh. Aku juga lupa cerita kalau di judul ini touch of musicnya juga gede. Oh, Jadi gitu? ada sesuatu yang memulai cerita ini. Dan bumbu itu boleh aku bilang kali musik nggak apa-apa kali ya. Aku bilang yang memulai ceritanya adalah musiknya nggak apa-apa kan. Jadi dari musiknya. Oh, Kenapa ada musik itu? Ntar aja. nanti. Iya. Jangan terlalu banyak di Iya. spill, Brian. Tunggu Iya, ya. Tapi bumbu musiknya banyak. Kayak Oh. saya si Krim itu penulis lagu, aku kerja di radio kayak gitu. Oh gitu. Aku juga di radio loh. Oh iya. Terus. Iya. Bentar. Ini maksudnya Pak Andi mau terusin gitu kan ya Pak ya? Ntar kamu jadi ikut tim promo ngurusin di radio. Bisa Pak. Boleh banget. Saya buat Paragon mah ready media source. Tapi thank you nih, kebetulan sebelum lanjut sebenarnya saya kepengen highlight karena sahabat saya harus jalan, jadi saya harus highlight dulu. Oh, oke. Kebetulan film ini bisa berjalan karena ada support dari beberapa partner. Oke. Salah satunya ada That's Me, Pak Vicky ada di sini. Pak Vicky. Oh iya, Terima itu kasih, teman Pak. saya. Thank you ya, Halo. sudah support. Jadi ada beberapa sahabat saya yang selalu mensupport film-film Paragon. Thank you udah datang. Jadi kalau perusahaan payment tapi mau ikutan di perusahaan film ya. Oke. Tapi thank you. Itu aja, thank you. Silakan dilanjutin. Terima kasih ya tadi ya Krim. Krim terima kasih Krim. Satu lagi Krim mungkin boleh langsung Krim gitu manggilnya. Mungkin boleh Karena kan ngomongnya Krim gitu Iya, ya. Krim. Krim gitu. Boleh nggak sih diceritain kemudian prosesnya untuk menyatukan chemistry antara Krim dan K? Intensitasnya seperti apa nih? Sebenarnya sih tadi aku setuju sama apa yang Brian udah sampaikan, tapi ya seberjalannya kita kan proses reading, ketemu di situ, diskusi peran masing-masing. Yang pasti sih aku mendalami perannya dulu, Oke. dan berusaha untuk mengerti perasaannya Krim nih bagaimana. Ya. Baru habis itu ngobrol sama Brian, diskusi, nanti udah dapat kliknya, mencairkan suasana, baru kayaknya just go with the flow aja. Tuh, gitu. Kalau udah jago mah lanjut aja, lancar ya nggak? Just small fun fact sih, pas awal-awal ada satu cara Mas Rosa itu kita belum ada masuk ke skrip. Oke. Tiba-tiba cuma disuruh freestyle, masuk gerak without any tujuan. Dan out of the blue nggak tahu kenapa tiba-tiba kita langsung masuk ke dalam karakter. Sehari kali 10 menit kita cuma mainin improvisasi, jalanin cerita, naik turun, nangis, marah-marah. Dan aku sangat bersyukur udah mendapatkan lawan main yang akhirnya bisa, kayak ini bakal jadi teman dansa, teman main yang enak gitu. Jadi hopefully pas syuting nanti bakal berasa yang sama sih. Amin. Terima kasih ya. Nanti kita coba ya, Brian ngomong station ID ya, radio ya. Boleh dong, kan penyiar radio kan ya, di radio kerjanya. Aku bukan sebagai penyiar. Bukan penyiar? Penyiar, tapi tar. Ya udah deh, nggak apa-apa. Buat nambahin karakter development kali kurang gitu. Gila. Kalau Brian di dunia radio, Davina Karamoy fotografer kamu ceritanya. Yes. Sampai ada workshopnya sendiri. Iya kak. Nah, boleh diceritakan nih karakternya namanya adalah Vero Solaya. Vero Solaya. Boleh diceritakan. Vero Solaya ini dia itu seorang fotografer wanita berumur 28 tahun. Aku tuh. Minimal Davina 22 tahun nih. Wow. Terima kasih ya Pak Robert atas umurnya yang lumayan jauh. Tapi seru banget. Aku sangat suka dengan karakter Vero Solaya ini karena seperti yang dibilang tadi, aku tuh sempat ikut workshop fotografi sehari sama Pak Robert dan ada Om Erik ya. Itu bener-bener aku berasa kuliah jadinya. Kuliah fotografi. Dan di situ aku pertama kali belajar kayak shutter, aperture dan lain-lain, ASA, ISO. Dan
itu hal baru banget sih buat aku, dimana biasanya dipakai doang ya. Nah, jadi tinggal pose ya. Jadi ini gitu, dan di film Tak Ingin Usai di Sini, karakter Vero Salaya ini adalah tunangan Dokter Arman Karayan. Tunangan ya, bukan pelakor di sini. Tunangan ya, tolong di note ya. Baru mau saya highlight. Tidak mengambil punya siapapun. Oke, baik. Oke, dan yang aku suka banget dari karakter Vero ini, dia itu physically lumayan sangat berbeda dengan Davina. Oke. Iya, kalau Davina mungkin banyak sisi feminim, tapi Vero ini benar-benar dibuat Tomboy gitu. Tomboy banget, kayak jaket aja dia tuh pakai jaket kulit. Kemana-mana bawa kamera. Dan sampai aku kebawa di, maksudnya in real life aku jadi terbiasa untuk membawa kamera aku yang kebetulan dipinjemin dari produksi, biar terbiasa gitu pada saat syuting memegang kamera, motret foto. Dan aku sangat senang banget sih, excited banget karena walaupun di film ini mungkin screen time tidak sebanyak yang lain, tapi kayak aku merasa sangat bantu banget sama Pak Robert, sama produksi, sama Andi, benar-benar di-build karakternya tuh sedalam mungkin, se-reasonable mungkin, sampai aku merasa sangat dibantu aja sih, senang dalam pembangunan karakter Vero ini ya. Semoga para penonton juga bisa menikmati juga. Amin. Mungkin abis ini banyak-banyak ngobrol sama teman-teman media ya yang bawa kamera terus ya. Boleh banget nih. Boleh banget gitu. Oke. Arman langsung. Nih tuh di sini nih. Kata Arman. Nggak tahu aja dia. Oke. Nah, karena tadi sudah sempat di-spill ya, karakternya ini tidak ada merebut siapa-siapa. Ya. Itu betul. Jadi kan cukup menjadi sorotan gitu ya. Ketika orang-orang udah makin banyak kenal Davina juga gitu kan ya, dan di sini mendapatkan kepercayaan dari produser dan juga sutradara, pasti rasanya happy dan akan memberikan yang terbaik untuk kita semua gitu ya. So good luck. Sekarang boleh gantiin Arman dulu? Kita tes langsung ya, enggak ya? Yaudah, boleh. Wow, oke. Thank you Davina ya. Sekarang aku mau lanjut ke Rain Wijaya. Rain, ini multi karakter yang maksudnya ada di radio, ada yang soal musik, terus fotografer, kemudian nih jadi dokter. Ya, benar. Aku batuk obatnya apa ya? Enggak ya? Enggak, itu dokter gigi. Aduh, salah. Dokter gigi jauh sama batuk. Karangan itu baru bisa aku benerin. Banyak karang-karang sini ya. Boleh, oke. Mungkin boleh diceritakan ini karakternya seperti apa? Kenapa tiba-tiba ada dokter gigi di film Tak Ingin Usai di Sini? Iya, kalau mengenai kenapa bisa ada dokter gigi mungkin bisa tanyakan ke Pak Dokter. Iya. Tapi kalau karakternya Karakter. Dokter Aman ini orang yang sangat sulit untuk berinteraksi sama orang gitu. Jadi dia emang introvert banget. Oke. Karena dari kecil dia hidupnya selalu disetir sama orang tuanya gitu. Jadi nggak bisa punya banyak pilihan untuk menentukan hidupnya sendiri. Aduh, sedih ya. Sedih loh. Kamu belajar public speaking deh. Arman maksudnya, dokter Arman gitu ya. Kasih bocoran sedikit mungkin yang paling menarik dari skenario-nya. Dikit. Aduh, gimana? Boleh nggak? Mungkin pas lagi meriksa gitu, wah terlalu banyak nih karangnya gitu. Karangan bunga di dalam gigi. Gede banget nggak tuh? Coba. Bocoran sedikit ya. Dikit. Mungkin yang paling menarik adalah apa ya? Ini tuh kayak mungkin ada sebagian dari kisah nyatanya Pak Ropron sih. Jadi kita mengimplementasikan untuk membuat kisah nyata itu menjadi keluar, itu salah satu yang sangat luar biasa sih buat kita mungkin menurutku. Oke, saya stop di situ aja. Kita tidak usah bahas terlalu banyak. Gak enak nih. Tapi kan tadi udah dibilang ini personal memang. Personal tuh maksudnya kan untuk Pak Rok. karena Pak Rok ini benar-benar passionate. juga belajar jadi dokter gigi beneran loh. Belajar dari kemana? Kamu ke puskesmas atau Jadi kemana? aku Puskesmas. aku observe ke dokter gigi beneran, sekalian aku benerin gigiku. Kenapa giginya? Maksudnya biar tahu dokter itu berinteraksi sama pasien itu seperti apa. Oke, gimana? Belajar tanda tangannya nggak? Ternyata aku baru nemu kalau dokter itu nggak boleh terlalu kaku dengan pasien. Jadi harus dibawa santai supaya karena kan orang udah takut nih. Bener. Mesin bor ya. Bener. Gigi itu jadi ya kita harus bisa santai dengan pasien. Udah nanti berarti Arman harus bisa kan dokter. Betul. Oke, kalau Arman yang ini lain, emang dia biasa aja, nggak apa-apa harus
lebih luas gitu ya. Terima kasih ya atas ceritanya di spill. Kita lanjut ke Indian Akbar. Ini karakternya namanya Yandi. Yandi kan? Yandi ini siapa dia? Yandi adalah salah satu sahabatnya Kay. Oke. Yandi adalah orang yang kalau kata Pak Robert Rongi happy go lucky. Happy go lucky. Kalau kata Gen Z sekarang mungkin slow living. Chill parah kak, chill parah. Pelit banget bro. Yoi, gitu. Kurang lebih gitu. Jadi bukan yang bikin KPR, tapi dia passion sama musik aja kan. Oh, passion sama musik. Di radio juga barengan sama Kay. Kerja bareng. Oke. Kalau misalnya persiapan menuju syutingnya, kan dokter gigi ke dokter gigi gitu ya. Nah kamu berkunjung ke radio juga atau ke musik-musik gitu? Kebetulan aku punya temen yang waktu itu kerja di radio dan kerjanya juga selinier dengan karakter Yandi. Jadi aku teleponan hampir 1 jam, 1,5 jam lah. Nanya kerjanya kayak gimana. Gak nanya aku, kamu gimana? Iya, aku 14 tahun aku siaran doang. Siaran dulu. Kok jadi curhat, maaf ya Pak? Iya. Terus gimana proses persiapannya lagi? Kan jadi bestie gitu kan juga harus ada chemistry-nya kan? Nah itu yang menarik. Waktu lagi prosesnya itu sebenarnya kekhawatiranku adalah aku nervous banget kak. Aku tuh rada-rada canggung gitu kalau sama orang baru. Jadinya waktu itu aku inget banget sholat Jumat bareng Brian. Keren, subhanallah. Langsung sepanjang jalan tuh ngobrol langsung dan Brian sangat welcome banget. Kayak ya iyalah lu karakter bestie-nya masih nge-welcome. Iya gitu. Jadi he's a great man, great actor banget. Sepanjang Yes. Pas lagi reading juga beberapa kali dibantu. Bahkan tadi lagi duduk aja, Brian kayak that's very nice. Iya emang dia sebenarnya basicnya psikologi ya. Mungkin salah satunya ya. Bisa jadi. Oke, emang kamu berarti ada deg-degannya lah ya gitu ya. Banget sebenarnya. Take a deep breath. Oke. Iya, udah baik. Thank you ya. Thank you, Kak. Semangat ya nanti ya. Semangat. Ntar kalau masih butuh-butuh lagi saya bisa kok bantuin ya soal radio ya. Paham saya? Boleh. Terima kasih. Boleh ke Asha Asunsao. Tadi saya nanya dulu ini pronunciation-nya gimana, udah bener ya? Udah, Asunsao. Asha Asunsao. Asha yang biasa bermain di series dan ini jadi debut kamu, betul? Betul sekali. Tepuk tangan dong teman-teman. Debut Akbar juga. Apa? Debut Akbar juga. Debutnya kamu juga? Yes. Pantes take a deep breath ya. Sampai dibawa diajak sholat lagi. Bener. Keren, tahajud bang, tahajud. Ya oke, ntar Asya diajak juga aja. Enggak ya? Enggak tahu. Oke Asya, boleh langsung saja debut pertama film layar lebar. Yes. Gimana sih kayak ngerasa ada perbedaan yang kayak atau aku udah biasa gitu? Enggak ya. Jujur aku excited banget, seneng banget diajakin langsung sama Pak Robert main film pertama aku. Yes. Kita tuh sebenarnya ngobrol udah lumayan lama ya, dari sekitar kayak 4 bulan yang lalu. Oke. Pas aku masih ada di project sebelumnya, Pak Robert tuh udah bilang kayak aku pengen syuting film ini, terus aku pengen kamu ikut jadi bagian dari film ini. Kita pikir awalnya nggak bisa, tapi ternyata berjodoh. Soal jadwal? Iya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya. Aman berarti ya? Iya. Jadi sekar kamu di sini ya? Betul sekali. Nah, sekarnya kayak gimana nih sekar? Sekar ini sahabatan sama Kay dan Oh, sama kamu juga? yes, kita sahabatan bertiga, kerjanya sama, kerja di radio. Sekar ini orangnya setia kawan banget, dia smart, dia baik, perhatian sama orang-orang di sekitarnya. Oh, oke. Gitu Ya. Jadi ini ada persahabatan di dunia radio. Pak, ini kayak personal juga deh Pak buat saya Pak. Kayaknya ini personal nih Pak buat saya nih Pak ya. Saya boleh ikutan nggak ya? Oke. Seberapa excited kamu untuk Halus ya syuting? masuknya ya? Masuk. Bocor halus. Masuk. Casting director kalau masih kurang aku bisa. Mumpung belum syuting, betul sekali. Terima kasih Bapak dari media mana? Iya, siap. Saya boleh Pak. Mungkin boleh dikasih gambarannya seberapa excited kamu untuk menuju ke syutingnya nanti? Excited banget, pokoknya aku udah bener-bener gak sabar sih, karena kan ini juga hal yang baru yang belum pernah aku cobain. So, yeah.
Baik, congrats ya dan good luck ya. Terima kasih Oke, banyak. terima kasih. Lanjut, ada Kakak Gina, selamat sore. Halo, selamat sore. Pertanyaannya kurang lebih sama. Tapi ini jadi kelihatan ya. Kalau Jidan kan background untuk di dunia musiknya udah ada banget gitu ya. Apakah kamu kerja di radio-radio itu juga atau karakternya seperti apa nih? Oke, jadi ada hubungan sama radio. Oke. Karena aku di sini karakter aku namanya Momo. Oh, oke. Tapi itu short for Monica. Jadi Oh. nama asli aku Monica. Oke. Momo itu kayak stage name. Keren. Oke. Dan aku soloist idol jadinya. Pengen jadi itu. Toreng gitu ya. Iya ya. Kan saya cuma back sound aja kan. Ya. Terus seperti apa nih karakternya lagi? Jadi kalau Momo ini ya karakternya dia pekerja keras banget karena dari kecil dia emang udah pengen jadi nyanyi lah. Oke. Dia menggunakan segala cara dia supaya dia tuh bisa terkenal jadi penyanyi gitu. Makanya dia sampai ngubah namanya mungkin biar diingat sama orang. Terus setelah kita dalamin lagi karakternya, dia juga tahu apa yang dia pengenin dalam hidupnya gitu. Oke. Jadi apa ya, mungkin bisa dibilang usaha buat dia terkenal itu keras banget gitu. ya. Digambarkan di film ini ya. Yes. Oke. Ini kayaknya kalau didengar dari karakter demi karakter jadi lumayan kebayang nih filmnya kayak gimana nih ya jadinya ya. Kebayang nggak? Aku sih kalau dari radio sih kebayang. Iya, tahu 14 tahun ya. 14 tahun dari penyiar doang, Pak. Nggak dilihat, Pak. Kan? Curhat ya. Terima kasih ya buat Jinan. Kalau kamu gimana nih persiapannya juga menuju syuting gitu, sudah sejauh mana? Kalau persiapan kurang lebih sama kayak semuanya juga sih. Kita kan udah workshop, kita udah reading. Jadi lebih ke aku harus tahu perasaan karakter aku ini sih. Karakter kamu tuh perasaan dia kayak gimana, dan aku berusaha mencoba untuk mengerti. Jadi setelahnya pasti udah enak dijalanin. Mudah-mudahan lekas ketemu perasaannya gimana ya. Iya. Dibikin baper aja Kak, biar bawa perasaan aja gitu, biar lebih gitu loh di filmnya. Selamat dan good luck buat nanti syutingnya. Terima kasih Kak. Kita lanjut ke Anya Zen. Halo Anya. Film layar lebar ketiga. Keempat. Wes, tadi saya cuma baca ya. Mohon maaf, kurang saya risetnya. Mohon maaf banget, ini keempat. Berarti udah dapet piring cantik kamu karena udah 3 ya kan. Dan nextnya nih. Nah sama antusiasmenya pun seperti apa dan karakternya kamu jadi Poppy. Nah Poppy ini seperti apa? Silakan. Poppy-nya dulu kali ya. Boleh. Jadi Poppy itu adalah seorang yang sama mungkin kayak Momo, pekerja keras juga. Sangat berdedikasi sama profesinya karena apa yang dia jalani itu juga apa yang dia cintain gitu. Memang passionnya itu ada di musik juga. Cuman beda nih sama teman-teman yang lain yang ada di sini. Ini kan kebanyakan emang ada yang temenan kerja bareng apa. Nah kalau aku tuh beda. Aku kerjanya sama seorang diva besar Indonesia. Wah. Gitu. Jadi aku adalah tim supportnya dari diva besar Indonesia itu, dan aku memang bekerja untuk dia. Kita yang akan mencari lah apa hubungannya tadi yang Brian bilang kenapa film ini itu dibawanya dari musik dari gitu musik. Karena ya gitu. Jadi aku memang karakter Poppy ini memang sangat passionate sama musik dan sama pekerjaannya. Dan ya kemudian bisa mendengar cerita dari Cream dan Kay ini jadi kayak kebawa banget gitu. Aduh, iya. Ini kalau disebut ada diva aku jadi bertanya-tanya nih Pak Andi, Pak Robert nih bakalan ada divanya nggak nih kira-kira nih ya? Ada dong, wih gila mantap. Oke, kita nantikan ya. Oke, dan kamu juga bagaimana nih persiapannya sejauh ini untuk karakter kamu sebagai Poppy di Tak Ingin Usai di Sini? Sama juga sih, kita kan semua udah. Jadi pada awalnya itu waktu aku tahu ini filmnya Pak Robert Roni, pasti kan udah excited banget dong, pengen banget dapet ya kan. Terus habis itu beruntungnya Pak Robert Roni bilang kayak I choose you gitu, terus aku udah seneng banget gitu. Tapi dalam kesenangan itu muncul juga kekhawatiran kan, deg-degan karena ya dong kan karena pengen memberikan yang terbaik gitu kan. Jadi dan aku orangnya tuh anxious banget, jadi kepikiran
Terus dapat kabar kalau mainnya sama Vanessa dan Brian. Yang fun fact, aku sama Vanessa tuh dulu jadi sampul bareng 2014. Jadi kita temenan udah 10 tahun. Jadi langsung kayak oke, berarti udah sama temen-temen nih. Sama Brian juga kenal udah beberapa tahun. Terus kemudian kita mulai reading, mulai proses sama-sama semua teman-teman yang ada di sini. Jadi makin hilang gitu, jadi anxiety-nya itu terganti sama excitement karena nggak sabar, nggak sabar banget kita main bareng-bareng, kita sharing perjalanan di sini semua sama para petani juga. Nice. Ini dan syutingnya minggu ini ya, Robert ya? Minggu ini, semangat. Oke, satu lagi, Tanta Ginting. Pemeran utamanya ini ya saya, bukan saya ya. Jadi kan harus lucu nih kayaknya terakhir nih. Harus dor ya. Harus dor. Katanya Tanta Ginting udah siapin pantun buat kita. Itu enggak, saya bukan Citiling enggak. Oke. Gimana nih? Karakternya jadi bos di radio kamu ya? Aldi nama karakternya ya? Oke, Aldi ini ngapain nih Aldi nih? Ngapain ya? Ayo ngapain di Aldi? Aldi ini adalah mantan preman. Oh wow. Ya, mafia. Serius? Iya kan? Beda kan? Iya. Kamu projectnya lain kayaknya deh. Sorry. Ada sinematis yang lain. Sorry banget. Iya. Benar mafia mantan. Dan dia adalah kekasih dari salah satu dari sini. Teneng siapa? Bukan dong. Brian angkat tangan, Brian mau bilang aku tahu siapa. Oh iya. Jadi intinya dia adalah itu. Gitu dia. Ngapain ya kira-kira? Pokoknya dia tuh punya kekasih yang ingin dia support untuk menjadi seorang penyanyi gitu. Dan dia madly fall in love and basically apa yang dia inginkan dia support. Aldi support gitu. Jadi sisi lembut seorang mantan mafia. Kalau filmnya beda ya. Makanya. Gue jelasinnya salah. Ntar gue baca dulu tadi. Coba baca lagi presnya. Kayak gitu. Intinya Aldi kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Tanta Ginting tanpa mengurangi rasa hormat. Saya tahu mau kemana kamu. Kamu tahu dong. Ya. Bagaimana perasaannya bekerja bersama teman-teman aku yang seumuran ini? Jadi waktu ini handpick semua. Jadi benar-benar Pak Robert, Mas Roni. Kamu jangan dua-duanya nama depan boleh nggak? Panggilannya Pak Robert apa Mas Roni sih? Ropron aja lah, kita singkat ya. Nelpon waktu itu ngasih tahu. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah penantian panjang. Udah beberapa kali aku ingin banget kerja sama Pak Robert dan waktu itu ditawarin ditolak terus. Enggak. Langsung hujan lo Tanta. Jangan sampai nangis gitu dong Pak. Masih sebelumnya juga menangis. Iya. Waktu itu saya selalu bentrokan. Waktu itu juga Pak Ropon masih produser. Nawarin beberapa proyek nggak pernah tembus. Nggak pernah diterima. Parah banget, sibuk banget. Punya waktu beneran jadwal ya. Oke, bilangin Pak Andi loh. Enggak, tapi akhirnya gue beruntung banget karena ini dia bukan cuma produser tapi dia yang sutradarin langsung. Jadi gue akhirnya merasa sangat spesial banget dipilih langsung sama beliau. Nah waktu itu beliau ngasih tahu, Tanta, kamu akan main di film aku. Oke Pak, siapa yang main? Nanya dia. Nah itu dia. Nah muda ini. Oke, pertanyaan keduanya, saya jadi bapaknya siapa? Karena kalau dilihat-lihat bisa nih gitu. Bisa. Terus enggak, kamu jadi salah satu kekasih dari anak-anak muda ini. Oke, langsung tanam rambut. Tarik benang, saya botox, ya kan? Persiapannya gitu ya. Tapi pas akhirnya dikasih ini umurnya 43. Sama, jadi nggak jadi. Tanam rambut tapi udah. Tapi tetap aja masih tua kelihatannya. Tapi memang ternyata ini ada ya gitulah ceritanya tuh, cintanya tuh dari segala lini, dari musik ya ini, dan ini ada yang dari umurnya berbeda gitu. Jadi akhirnya saya senang sekali saya diterima di sini karena saya yakin setelah proyek ini follower saya nambah. Itu ya yang saya inginkan. Caranya Tanta, jangan lupa, ini kan baru mau syuting. Pasti nanti kan banyak BTS kan. Nah, nemplok. Udah mulai, katanya story saya. Udah. Itu dia. Tanta Ginting, terima kasih. Mas, udah produk-produk. Kita kasih tepuk tangan dong untuk filmmaker dan juga cast dari film Tak Ingin Usai di sini. Ya, jadi
Karena tadi juga udah di-spill, Tanta ingin menambahkan jumlah followersnya lewat BTS dari Tak Ingin Usai di sini. Kita juga mau menyaksikan video behind the scene dari film drama romance Tak Ingin Usai di sini. Nah, punten mungkin boleh bergeser dulu kali ya, yang teman-teman di depan. Saya pengen hands on, jadi nggak pengen ada acting coach. Tapi khusus untuk film ini, saya rasa perlu gitu ya, karena banyak pemain muda semua gitu kan. Saya udah nggak muda lagi, nggak ya. Tapi maksudnya tantangan. Menurut saya perlu sih, dan menjaga intensitas seperti itu, dan saya happy sih, karena Mas Rosa ini sangat-sangat open dan first and foremost dia juga seorang aktor. Jadi itu penting banget buat saya sih. Iya, dan dia juga saya juga kasih peran untuk dia di film ini sebagai Dokter Joko. Dokter, siapanya dokter? Nggak ada. Dia kan dokter gigi ini lain lagi ya. Oke, dokternya yang lain. Itulah kurang lebih. Dan saya happy banget. Saya melihat antusias semua pemain kita di sini. They really into it gitu ya. Dan saya bilang sih, saya happy karena saya handpick semua orang, dan I think I make a right decision lah. Saya pilih mereka semua ini. Amen to that. Good luck Pak Robert Roni, good luck juga Pak Andi dan semuanya, teman-teman sekalian. Semangat minggu ini ya, syutingnya di Jakarta dan sekitarnya atau kemana-mana nih Pak? Kira-kira? Ya, Jakarta sekitarnya. Jakarta dan sekitarnya. Baik, kalau begitu teman-teman media silakan kita berikan kesempatan untuk memberi pertanyaan demi pertanyaan untuk film Tak Ingin Usai di sini yang di minggu ini juga baru akan memulai produksinya. Untuk syutingnya nanti bisa tayang di tahun 2025, kita tonton sama-sama ya. Silakan boleh angkat tangan. Pertanyaannya apa? Wah, nggak ada yang nanya loh. Bener? Oh ada Mas, ya. Pasti mau nanya sama Davina nih ya, tentang ada kamera, enggak ya? Oh enggak. Silakan Mas, boleh berdiri. Namanya siapa? Dari mana medianya? Pertanyaannya monggo. Mohon maaf. Bentar, di bawah Mas. Nah, ada. Silakan. Halo teman-teman semua, congrats for the project ya. Aku mau nanya. Mas, punten nama dulu. Maaf, kebiasaan. Iya benar, maaf. Aku Raffi dari Cinemax. Aku mau nanya kan unsur musiknya tinggi ya di sini. Apakah ada mungkin dari castnya yang nyanyi atau mungkin ada sedikit one or two musical numbernya di film ini? Dan untuk Mas Tanta Ginting, ini kan sebagai mantan mafia ya, apakah pembawaannya bakalan komedi kayak gini atau bakalan lebih serius? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Silakan. Yang mau jawab, Pak Robert? Ya, langsung saya jawab aja. Enggak sih, film ini sih nggak komedi sih. Ini aja sih mereka semua ketawa-tawa, tapi filmnya sih cukup depresif sih menurut saya. Iya benar. Ya, sampai diprotes ya sama Brian. Ini siapa sih yang nulis, sakit jiwa yang nulis ini? Sedih banget. Jadi ya, dan saya memang orangnya nggak lucu gitu ya. Saya orangnya sih serius dan senangnya cerita-cerita sedih sih. Tapi kalau soal musikalitas memang banyak unsur musik di film ini, dan akan ada, tadi sudah disebutin oleh Jinan ya, sorry yang nyebut Anya ya, bahwa akan ada seorang diva Indonesia yang ikut bergabung di film ini. Siapakah dia? Nanti press berikutnya ya. Sabar, kita spillnya nanti ya. Terima kasih, terjawab ya Mas Cinemax, mantap. Biar dikenal judulnya gitu. Lanjut pertanyaan berikutnya, silakan. Boleh, nih Masnya. Namanya siapa, dari media mana, pertanyaannya apa? Karena udah di depan nggak usah berdiri kayaknya Mas ya. Silakan dari tempat dudukmu saja. Monggo. Selamat sore. Sore. Saya Adam dari Indo Movies. Siap Mas. Ya, mau tanya, ini kan judulnya nggak asing ya sama sebuah judul lagu. Nah, Mas, untuk punten nanyanya boleh ngeliatnya ke sini nggak? Saya pressure gitu. Saya nggak bisa jawab soalnya. Saya MC doang. Saya jadi kayak Robert Roni gitu loh Mas. Ya boleh, monggo. Maaf. Saya juga anxiety, maaf jadinya. Silakan. Ya, ini kan judul untuk film ini kan nggak asing sama sebuah lagu yang di ini kan ya, Pak Roni aja deh. Pak Roni juga kemana tuh? Ini mah bebas sih sutradaranya. Ya, ini Pak. Terus untuk judul ini sama lagu yang udah ada, yang kita tahu ya familiar kan, itu kena royalti atau distract kayak gitu nggak sih Pak kira-kira? Kita akan melicense lagu itu untuk jasa soundtracknya.
Ya, langsung terjawab Pak. Terima kasih banyak. Makasih ya, tuh bos gua. Oke, lanjut, ada lagi pertanyaan? Hah? Oh ada, iya silakan. Ini bisa WhatsAppan aja nih, udah saling kenal nih, enggak ya? Terima kasih, saya Arun dari Dim Film. Ropron, harus manggil Ropron gitu ya. Gue setuju dengan Pak Andi Budiman, lucu kalau Ropron gitu ya. Kami tahu bahwa Anda ini kan penyuka banyak film, berbagai genre, jadi memang mengawali sebagai penonton. Boleh tahu nggak referensi yang kemudian akhirnya membuat takjub? Karena kalau saya lihat tadi emosi yang dipancarkan oleh si tampan ini, Brandon ini memang beda ya dengan film-film yang lain gitu ya. Apalagi Vanessa yang biasanya dia lebih juvenile, lebih frigid gitu ya. Tapi di sini dia lebih tough gitu ya. Saya nggak tahu akan menjadi dark sadness atau seperti apa gitu ya. Kalau misalnya sampai disebut gila ya orang yang bikin skenario ini, justru itu yang harus kita dapeti di tahun 2025. Nggak bisa film nasional cemen lagi, Brian. Karena penonton itu kan sudah menghampiri angka 90 juta sekian, 82. Ini mungkin menuju ke Desember akan ada angka-angka yang amazing juga gitu. Saya pengen jawaban dari Ropron seperti itu. Kemudian ke Vanessa, kalau Brian Dominic aku sudah mendapat dia dan dari beberapa film-film yang lain. Vanessa, kamu kembali dengan skenario seperti ini, melintasi usiamu, iya. Kamu harus melihat siapa sih kalau kemudian harus menghadapi derita seorang perempuannya. Saya tidak tahu ya berapa deritanya di skenario ini, Tante. Tapi kan usia kamu masih muda. Ini mewakili usia sama lah gitu. Jadi Vanessa harus meresearch itu dengan perempuan seperti apa gitu. Apakah itu ada dalam keluargamu kah? Atau justru kamu harus belajar dari beberapa yang lain, karena kita kan harus jelas perempuan seperti apa sih Krim ini gitu ya. Apakah memang semiliar yang kita jumpai sehari-hari, justru kasih sedikit dong spillnya seperti apa. Thank you, terima kasih. Terima kasih. Referensi film saya sih karena hobi saya cuma nonton film ya, nggak ada lagi hobi lain. Jadi memang saya nonton film banyak dan saya itu punya privilege, saya cuma mau bikin film yang saya suka. Jadi yang film Netflix yang tadi saya bilang juga itu film yang romcom yang saya suka juga, dan ini film drama romantis juga yang saya suka. Jadi referensinya dari ratusan atau ribuan film yang saya tonton selama hidup ini sih. Dan film-film sedih itu is my staple. Jadi saya drawn dengan film-film yang sedih gitu ya. Dari permutasi semua itu saya mengkristalisasi itu jadi film inilah. Semoga pengalaman hidup saya selama ini dan referensi semua film yang saya tonton ini bisa terwujud lah di film ini lah. Jadi kalau misalnya ada referensi satu film sih mungkin enggak ya, tapi dari berbagai cerita yang pernah saya alami, dari berbagai film yang saya tonton, I will use all of that untuk film ini sih, harusnya sih. Saya nulis film ini, saya juga sutradara, jadi memang meskipun ini adaptasi ya, tapi saya rasa I put a lot myself in this movie sih. Jadi banyak banget yang di film aslinya nggak ada, tapi saya taruh di sini. Misalnya contohnya aja ya, saya itu suka banget dengan binatang, saya pecinta binatang banget, dan saya masukkan unsur itu di sini. Saya ingin support sebuah animal shelter di Jakarta ini, saya masukin. Terus saya juga suka dengan physical media, saya masuk koleksi Blu-ray ribuan udahan, saya juga masukin di sini. Jadi semua yang saya suka itu saya masukkan ke sini, karena ya itu, saya cuma mau bikin cerita yang saya suka aja sih sebenarnya sih, dan hopefully apa yang saya suka juga akan bisa disukai oleh penonton yang lain. Amin. Terima kasih atas jawabannya. Silakan mungkin Vanessa, boleh? Jadi ngelihat ke siapa sih, look up to siapa? Oh, harusnya sih bisa. Ini ya, cepetan. Tuh nyala. Oke Mas, jadi kalau referensi manusianya sih sebenarnya waktu itu Mas Roni referensi manusianya ya, karena dia habis ngomong cinta binatang ya. Waktu itu Mas Roni sempat bilang kalau karakter Krim ini tuh kurang lebih mirip kakakku, Kak Sisi. Iya, karena kita bertiga tuh dekat. Aku Kak Sisi sama Mas Roni tuh sering jalan bareng, ngobrol-ngobrol.
Dan aku sama Kak Sisi tuh beda banget kan. Kak Sisi yang kayak kembang api banget, sedangkan aku yang diem banget. Nah, jadi Mas Roni bilang look up-nya ke Kak Sisi. Tapi lagi-lagi karakter Krim ini seperti bertopeng. Jadi banyak layer-layer emosi yang ya aku nggak bisa lihat itu ke siapa-siapa. Jadi benar-benar untungnya ada Mas Rosa, acting coach yang aku sangat mengidolakan pada akhirnya karena keren banget. Aku dapat ilmu banyak banget dari Mas Rosa, metode-metode acting yang tadinya aku nggak dapetin dan di sini dapat. Jadi ya aku PR-nya adalah bagaimana mencari ini sih jawaban-jawaban dari apa yang dilakukan sama Krim di dalam cerita ini gitu sih. Jadi kalau untuk layer-layer emosinya aku nggak bisa lihat ke orang. Ntar dulu kejauhan, ntar masih ada preskon berikutnya, ntar baru mau mulai syuting nih. Jangan ke ending dulu. Can say happy ending, can say enggak, tergantung orang yang nonton nanti. Tergantung orang yang oke, ini happy ending sih atau enggak, this is not a happy ending. It's open. Different point of views. Kita sudahi, iya. Terima kasih pemirsa, kita akan kembali lagi setelah mereka syuting. Kita kasih tepuk tangan dong semuanya. Mungkin satu terakhir closing statement dari Pak Robert Roni sebagai penulis sutradara. Again, this is a personal story for me. Yes. Jadi saya paham banget dengan emosi yang ingin saya sampaikan di film ini. Saya tahu exactly apa yang ingin saya sampaikan di film ini. Semoga hal yang sangat personal buat saya ini bisa juga nyampe ke hati penonton yang nonton nanti. Amin. Kita doakan semoga lancar semua prosesnya. Tak ingin usai di sini, di minggu ini akan mulai syuting dan semoga kita bisa segera menyaksikannya di tahun 2025. Congratulations. Silakan boleh berdiri, kita foto sekali lagi.